Kalau area mandi gebyoknya di sini 2 meter seperempat, aman? Kita sesuaikan busananya gitu. Bagus. Bapak. Jauh Bapak ini. Nggak usah saja. Jadi ini mantu pertama ya. Ya pengen yang dapat yang bener-bener Jawa iki ya foto tanggo. Nah, monggo. Baik, matur nuwun. Ngaturaken kula nuwun. Orang tuanya Mbak Melba nggih belum dapat nama, soalnya dapat nama baru Mbak Melba sama Mas Ardia nggih. Mohon data lengkapnya nanti langsung kita tulis aja. Ini mengenai pembahasan acara siraman yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember nggih. Ditentukan waktunya pukul 13.00, tapi mungkin nanti 13.00 artinya siap, onnya bisa 13.30 karena kan selesai Jumatan biasanya 12.30. Nanti kami siap-siap dulu sebentar, 13.00 siap, terus mau mempersiapkan 30 menit ya nanti. Tapi tetap Ibu undangan informasinya 13.00, jangan diubah, nanti kita onnya 13.30. Teknis nanti mudah-mudahan kesepakatan pertama untuk di sebelah sana nanti disanggupi oleh pihak dekor. Kalau misalnya ada perubahan paling nanti ambil di sebelah sini pilihannya, tapi dekor siraman itu hanya satu gebyokan, itu nggak terlalu luas, biasanya memang segitu nggih. Nah, urutan-urutannya nanti Mbak Melba tetap masih berada di atas, kemudian kita akan panggil para sepuh yang nyirami. Nanti mohon di data para sepuh yang sudah pernah hajatan mantu, kemudian kalau beliau janda bukan karena kematian suaminya, janda pegat boleh, tapi kalau janda mati jangan, kecuali ibu pendeta. Pendeta kok pendeta Protestan kecuali nanti ada ibu pendeta gitu. Nah, itu tidak masuk di dalam pakem ya. Kalau di Muslim seperti ustazahnya janda suaminya meninggal, ya wong ustazah masa ora entuk. Gitu kira-kira nggih. Jadi nanti untuk spesial misalnya ibu pendeta memang ingin kondisinya itu sendiri, terus simbah kalau ada simbah meskipun sudah tidak bersuami ya nanti diaturi juga. Simbah walaupun ditinggal meninggal. Nggih. Dari bapak nggih, dari bapak masih ada bapak dan ibunya. Saya masih ada orang tua saya. Oke. Nanti rawuh? Dari ibu ada? Tinggal ibu. Berarti nanti di sini butuh 3 nanti, karena sebelum itu nanti bapak sama ibu pamit sama beliau dulu. Nggih. Iya. Seru banget nanti tak nangis. Oh lah, sak boleh kan harus digawe nangis apa, Bu? Lah, nama mboten klentu ngundang kita ke sini supaya ngajak nangis. Tapi kan bukan nangis penderitaan ya, Bu. Iya, nangis bahagia. Iya. Nggih. Jadi nanti sambil Ibu mencatat nggih, urutan-urutannya nanti bapak sama ibu menghadap sama eyang. Nanti nyuwun datanya juga, nama eyang nanti Mbah Kakung siapa, Mbah Putri siapa, kemudian Mbah Putri yang dari ibu. Kalau sudah memperoleh pangestu, bapak sama ibu berdiri di pintu berdoa. Monggo nanti kita kasih waktu berdoanya internal, privasi sendiri di pintu ini. Jadi berdoanya sendiri dengan caranya sendiri, tidak bersuara keras enggak. Setelah berdoa baru pasang bleket TP. Itu sebagai gambaran bahwa kesiapan hajatan, dianggap sebagai simbolisasi pasang tarup. Tarup itu dulu Ki Ageng Tarup sesepuh Raja Mataram, memang zaman dulu karena beliau mau ngundang tamu dari luar negeri, nyuruh anak buahnya suruh nebangi daun klopo, itu suruh bikin bleket TP. Ya zaman dulu kan seperti itu. Jadi bleket TP kita simbolik aja gitu, nanti seperti itu. Setelah pasang bleket TP, kemudian buka tutup pisang. Pada saat itu Mbak Melba masih belum turun, Ibu, masih bersembunyi ya. Ini masih urusan ibu bapak pamit sama eyang, ibu bapak membuktikan bahwa siap untuk hajatan. Kalau sudah gitu, baru ibu bapak menuju ke area mandi, mempersiapkan pengairannya, mencampurkan air. Nanti
monggo kersane airnya pakem Jawa itu minta 7 air itu dari 7 sumber. Nggih, sebetulnya arahannya zaman dulu filosofinya itu 7 itu dari rumah, tetangga, depan, kanan, kiri, belakang, supaya memberi semangat kepada anak wedok bahwa bersihnya kamu, gedenya kamu bukan oleh sendiri, tapi juga dibantu tetangga-tetangga itu dulu. Karena sekarang kan kadang-kadang komplek, kadang nek wong muslim sok ngambil dari masjid-masjid karena memang nggak kenal sama tetangganya. Jadi bukan berarti air masjid lebih bagus, enggak. Intinya itu nggih. Jadi monggo nanti Bapak Ibu mau ngambil dari tetangga, dari Pak RT, dari Pak RW. Dari gereja juga. Terus dari gereja, iya, dari gereja, dari Bu Maria, saudara, monggo. undang di Iya. Nanti seperti itu yang mau disuwun. Ya, nggih. Nggih. Airnya 7, kemudian orang tua bapak, orang tua ibu. iya. Boleh. Nggih. Yang dianggap itu ini adalah kesempat. Iya, ada kenangannya dari. Nanti disimpan aja ada yang di botol lebih gede sedikit dari ini, disimpan aja di botol seperti ini terus dilabeli ya, Bu. Kasih stiker, Bu. Ini jadi dilabeli. dari mana? Iya. Nanti kan disebut. Misalnya rumahnya Pak Darmadi, tetangga sebelah kiri rumah, rapopo gitu. Taruh aja, besok kita yang ngurus. Oke, kumpulkan aja di sini. Segini pun sudah cukup karena nanti kan penuangannya. Ya. Kalau yang 600 nggak apa-apa, yang lebih gede situ. Nanti dilabeli itu. Itu karena nuangnya nanti pakai upacara. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menuang air, selain untuk kebutuhan urutan acara juga kebutuhan dokumentasi foto. Nanti biasanya setelah Bapak Ibu bareng-bareng nuang air itu, kemudian nanti Bapak Ibu bareng-bareng nuang kembangnya, kemudian masukkan kelapa, kemudian Bapak Ibu megang gayung bareng-bareng, ngaduk bareng-bareng itu di video. Kemudian biasanya tukang video minta Bapak Ibu pegang iris bareng, diciduk sambil senyum, diangkat terus di fotografer itu aneh-aneh mesti. Itu nanti semua kita iniin pelan-pelan, Bu. Pokoknya supaya dapat momen terbaik. Kalau misalnya nanti video itu mau ditayangkan di acara weddingnya kan bagus gitu. Nanti seperti itu. Kalau sudah, kemudian Bapak sama Ibu kembali ke tempat sungkeman. Jadi nanti monggo, karena ini tempat bagus banget. Kalau misalnya sungkemannya Bapak Ibu di sini, sungkemannya yang di sana ya boleh. Monggo aja. Misalnya di sebelah situ yang itu ya Pak Sam ya, yang madep ke sana supaya angle-nya nggak sama, monggo. Nanti kita bisa kondisikan ya. Iya, tempat yang dulu habis sungkeman di sini. Iya. Tapi kalau misalnya gantian Eyang dan Bapak Ibu di sini ya nggak apa-apa. Biasanya mulai jahil soalnya kalau tempatnya leluasa, jadinya jok ngide gitu loh. Gagal ya untuk inspirasi. Iya. Nah, pada saat sungkeman itu nanti baru Mbak Melba dipanggil. Mbak Melba itu anak pertama, punya adik pinten? Satu. Cowok apa cewek? Berarti nanti yang nganterin adiknya. Iya. Jadi yang gandeng adiknya. Seperti halnya Mbak Melba, Bapak sama Ibu juga nanti kami siapkan teks. Jadi Bapak dan Ibu itu nanti baca teks dulu. Nanti Ibu kerja mau ikut ngendika juga. Nanti kita buatkan berarti yang untuk Bapak yang mana, yang untuk Ibu yang mana gitu. Rapopo besisan. Ora nyuara yo, sing penting hooknya itu. Dengerin dari atas aja nanti. Iya. Nangis. Nanti kita buatkan yang untuk Bapak mana, untuk Ibu mana. Itu yang buat kayak yang. Nah, pada saat Bapak dan Ibu lenggah, Mbak Melba juga kita siapkan teks. Nanti Mbak Melba juga akan menyampaikan sesuai dengan teks tersebut, dijawab oleh Bapak, oleh Ibu. Baru setelah itu nanti adegan bungkuk sungkem, terus salaman, cium tangan, cipikat-cipikat dan lain-lain. Sampai itu nanti kemudian terus difoto dulu, foto sama Bapak Ibu sama keluarga. Kalau sudah foto, Bapak sama Ibu gandeng Mbak Melba ke tempat mandi. Dituntun, digandeng ke tempat mandi di sana. Setelah sampai di sana foto lagi. Kemudian mulai acara memandikan jamasannya itu. Nah, nanti urutannya dari
bapak, ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Putri itu kemudian tambah orang lagi. Berapa tuh? Nggih, kalau pakemnya itu selalu kan angka 7 dalam rangka pitulungan nggih. Tapi kalau misalnya lebih minta ganjil. Iya. Jadi istilah ganjil itu boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Tapi di dalam konteks wedding pengantenan Jawa itu karena semua hal baik. Kalau misalnya orang lainnya 8, ditambah bapak ibu dihitung 1. Jadi 9. Kalau orangnya ada 7, bapak hitung sendiri, ibu hitung sendiri 9. Rasa pusing soal jumlah kok. KPHP nggih. Niate pokoknya ya kepada Yang Maha Kuasa memohon semua kebaikan. Monggo dadi jangan terbebani dengan jumlah. Nggih. Dapatnya ganjil menjadi ganjil, dapatnya genap menjadi ganjil. Tetap ganjil. Hebat toh, Jawa hebat tenan kok. Yang nyiram itu hanya ibu-ibu kecuali bapak Kakung. Monggo mawon. Mohon maaf ini perbandingan kalau di Islam kan ada istilah tidak boleh menyentuh. Kalau di Islam. Jadi kalau di Islam itu kalau orang laki adiknya bapak boleh. Kalau di Islam, kalau ibu monggo aja. Kalau misalnya ada Pak D kakaknya ibu gitu kan tidak ada istilah batal wudhu nggih. Pak D kakaknya ibu ya boleh aja. Nggih. Yang parah pernah saya punya acara siraman yang lakinya minta disirami dari Belanda, yang datang tuh sepupu-sepupu ponaan sama cah cilik. Saya bilang, tak kok nyirami Bapak? Udah batal pakem wong dari mancanegara lah, daripada nggak ada yang nyirami dari sana. Cah cilik 3 tahun tak kok nyirami juga, malah nggak peduli loh. Yang penting ada videonya jauh-jauh dari sana. Kalau ini nanti CPP tidak ada siraman. Ngirim aja ya Pak. Berarti nama-namanya juga. Nama-nama Oke. Untuk yang siapa yang nyiramin. Nyiramin. Oke. Apa? Nggih, kirim air itu nanti simbolik aja. Dikirim ke pria ya. Iya, dikirim ke pria itu. Atus dewe. Tapi Tapi sebelumnya minta rambutnya suruh naruh di nanti digabung rambutnya Mas Ardian. CPP. Nggih. Berarti pasangan itu. Oh, digabung. Kalau peraturannya kan setelah dia mandi dipotong juga terus diantar ke sini. Kan repot sekali, sisoknya aja. Simbolis. Untuk teknik nyirami nanti semua akan diarahkan Bu. Nanti boleh dengan gaya dan keyakinan Bapak Ibu berdoa dulu untuk anaknya. Apa pakai dijeguk, apa pakai ditiup, apa pakai disebul kupingnya, monggo dengan cara Prosesi. bagaimana apa diusap begini. Setelah itu baru siraman 1 gayung kepala, 1 gayung kanan kiri, 1 gayung dada ke depan. Kalau sudah nyirami semua, nanti kita ambil foto dulu. Nah, sudah habis disirami itu, terus mundut sesuci. Kalau di Muslim itu wudhu, kalau nanti Mbak Melba cukup dengan cuci muka, tangan, dan kaki. Atau nanti kalau misalnya ada teknik sesuci ala gereja seperti apa, monggo dengan air tersebut. Kalau sudah mundut sesuci selesai, terus diandui, nanti disiapkan handuk dan kimononya, terus potong rambut. Nanti alat potongnya dari kami, gunting, mangkok itu nanti. Bapak dan ibu motong rambutnya sedikit-sedikit, buang sial gitu ceritanya. Prosesi berarti di atas apa di bawah? Itu masih di Sini, tempat Mas. mandi. Yang digunakan untuk sesuci tadi nanti dipecah sama ibu sama bapak. Tekniknya itu nanti dipegang sama-sama, terus ibu nanti kita ajari kalimatnya. Ora pati-pati mecah kendi, nanging mecah kendi sari, mecah pamore anakku, Melba, bla bla jenenge ngaten. Saiki wis pecah pamore, dibanting, setelah pecah ibu berekspresi kayak wong menang kuis itu. Puji Tuhan. Kayak wong menang kuis dan videonya Agak dramatis ya, Bu. dan videonya cuantik lho pokoknya wis wong iki urusane Pamore. drama. Saya wis pecah pamore anakku, hebat dan nanti di nggih. Nah, kalau sudah semua potong rambut sudah,
Mbak Melba dibopong. Dibopong sama bapak ibu. Pakai dua cara pose boleh. Caranya Mbak Melba di tengah, bapak ibu kanan kiri, terus dirangkul punggungnya, nanti satu tangan ngangkat lututnya Mbak Melba diangkat. Itu difoto sudah. Kalau sudah difoto, kemudian berdiri lagi, gendong beneran. Bapak di depan kan masih kuat ya, bapak di depan, Mbak Melba ngerangkul dari belakang, digendong beneran, rapopo. Gendong tenggok. Gendong tenggok. Iya. Gemblok. Nggak apa-apa pakai 2 kali pose, bagus-bagus saja. Seru nanti kok. Oke, nanti kita bikin seru. Nah, setelah digendong, Mbak Melba masuk lagi ke kamar untuk diurus kembali, bersih-bersih, ganti pakaian. Dari basahan ganti pakaian kering. Pada saat itu bapak sama ibu motong tumpeng sama persiapan jualan cendol. Sebetulnya kalau urutannya jual cendol dulu, tapi kita buat potong tumpeng dulu, potongannya supaya disimpan. Jadi nanti yang sudah dapat cendol bisa langsung ngambil tumpengnya. Soalnya dulu-dulu ngikuti pakem yang dulu cendol duluan, nggak taunya pas waktunya habis potong tumpengnya akhirnya dikasihin ke satpam komplek. Nggak ada yang makan. Jadi akhirnya ya termasuk saya yang ngubah urutan itu. Pertimbangan teknis Pak. Jadi terus ya udahlah tak ubah sendiri aja wong nggak masuk ini kan. Nanti seperti itu, jadi dipotong dulu terus disimpan, kemudian jualan cendol. Sebelum jualan cendol itu nanti krewengnya dibagikan dulu. Nanti ada krewengnya dari kami juga. Pada saat jualan cendol itu nanti ibu gendong bakul, bapak megang payung. Itu pemaknaannya bapak itu selalu memayungi dan melindungi keluarga. Jualan dawet itu pemaknaannya saking bikute orang tua kepengen moktek ke anak, yes kerjasama apa wae dilakoni. Cendol yang diinginkan supaya tamunya kayak cendol Bu, kemruyak dan manis. Nek cara anune nggih, maknanya muga-muga sing rawuh banyak isinya banyak ngono kae Bu. Sing teko oke. Isine ya oke. Tapi sing teko wong nek sing teko banyak kok angsa ya. Banyak Iya, sing teko angsa. Ngaten sudah selesai jualan cendol, kemudian mohon izin di dalam paket itu ada buron wono, jadi ayam yang dilepas. Beberapa komplain, protes maksudnya, kenapa nggak dari paket aja? Seringkali ayamnya kelenger Pak. Karena kalau misalnya dari kami mesti belinya kan acara Jumat mesti belinya dari paling mepet Kamis, paling mepet. Biasanya bisa Selasa, bisa Rebo. Ayam sudah pindah lokasi, mbok dikasih makan kurang semangat. Sampai di bawah sini udah lemes. Jadi lebih baik itu tidak usah masuk paket aja. Monggo bapak ibu nyiapke sendiri. Ayam dere kalau bisa. Ayam dere nggih, ayam cewek yang muda kalau bisa nggih, nanti untuk dilepas. Itu dilepas. Iya, nanti dilepas. Oh, diterbangke nggo rebutan wong-wong itu. Tradisi Bu. Nggih, ngelepas nek cara wong Sunda ngelepas merpati. Cara India itu ya juga. Itu yang lepas ya Bang? Bapak sama ibu bareng-bareng nggih. Nggih. Setelah melepaskan ayam tadi, sebetulnya lepas ayam itu acara terakhir, tapi biasanya kita dulu kan kondisi takut orang-orang keburu berkemas-kemas pada pergi. Jadi kita putar-putar nggak masalah, itu kita kondisikan yang penting ada semua. Kemudian setelah lepas ayam tadi nanam rambut. Nah itu rambutnya Mbak Melba sama Mas Ardia tadi digabung jadi satu, ditanam, dikubur, rasah dibuka-buka lagi yang jelek-jelek masa lalu. Ceritanya anakku tumbuhlah yang baru, nggak usah yang jelek-jelek lagi gitu. Nah sampun sudah untuk tanam rambut karena di sini banyak area, tapi kalau monggo Bapak kalau mau ditempatkan di pot boleh. Nanti ya potnya dicari yang bagus, diposisikan yang
khusus supaya nanti tinggal nyuplek Iya, di sini. pelepas batu. Jadi besok potnya saya tanam lagi gitu atau gimana? Enggak apa-apa, tetap di Tetap di pot selama iya, enggak masalah. Karena kan tidak ada lahan lagi Bu. Iya. Jadi ada pot. Apa mas ada tanah terbukanya di sini, di pinggir pageran ini? Ada di Kalau ada Tapi ya, di luar. Oh di luar. Ya nggak apa-apa, mau gak aja nanti bapak menentukan aja di luar ya boleh Biar juga. dibuka satu Atau tegel bisa. gitu. Soalnya itu kan ini sebetulnya jatuhnya sampah, bukan kayak ari-ari, bukan kayak kuburan orang gitu Oh, kan. gitu, sampah aja ya? Jatuhnya sampah gitu kan, sudah dikubur dibuang gitu kan, jangan digali-gali lagi. Kalau lagi toh masa lalunya dikubur. Iya. Saya lihat Pokoknya ya, kalau pot bagus-bagus. nanti potnya saya ganti tanah kan? Oh, nggak apa-apa, Nggak apa-apa. sebetulnya nggak apa-apa, kan jatuhnya sampah gitu kan, jatuhnya sudah ini. Jadi monggo nanti bapak menentukan mau di mana. sambil lingak-lingok neng kene ketok HP gitu kan. Pertimbangan foto ya Pak, pada saat bapak sama Ya, ibu gampang. nanem itu Foto aja. fotonya Di luar, Pak. ini ya Di lu luar ya? boleh mau Kalau nggak? mau ditanam di luar ya. Iya. Ngapain setelah tanam rambut Mbak Melba sudah selesai, terus turun lagi di tempat ini acara menyerahkan kreweng. Jadi ceritanya jualan dawet tadi udah dapat duit banyak, serah ke anak wedok. Oh. Cara ngitung krewengnya, monggo bapak menggunakan nominal angka 1 kreweng 1 miliar ya boleh, 1 triliun boleh. Anda makmuran. Anda Oh, Oke, jadi 1 triliun, 10 triliun, 20 triliun ya monggo. Ternyata Pokoknya berarti Mbak Melba sudah berganti busana. ya sudah cantik. Dia sudah tanam. Semakin tinggi angka yang bapak sampaikan, semakin berharap Amin. sebesar itu yang didapatkan. Misalnya bapak pengen menyertakan uang asli, kabari kami supaya uang itu nanti jangan ditilep sama yang beres sih maksudnya. Misalnya nanti titip ada uang asli, misalnya punya uang 50 ribuan segepok rapopo Pak, di video bagus. Iki nduk turahane rapopo. Tapi habis itu bilang sama kami, tolong Mas Sam diamalke balikin ke bapak aja dikantongi. Aja dikantongi kita lah kok segermen gitu nggih. Monggo misalnya punya itu Emang biasanya pakai. itu ada itu kita mau uang asli gitu. Monggo boleh nggih. Itu buat anu ambil Pak. video eksklusif karena soalnya kita kan tandingan sekarang. Iya. Postingan video itu Untuk ramen-ramen. lomba Bu, sekarang api-apian gitu maksudnya. Kalah seru lah ke podo wae ngono. Jadi kita mau bikin yang kan duitnya balikin aja Mas. iya. Drama tok ya iki drama tok. Nggih. Nanti kita tanyakan Bu jadi pakai duit asli enggak? Hmm. Misalnya ada segepok ya syukur, kalau enggak ya berapa lembar monggo mawon. Simbolis. Nanti ya, ini turahane nduk kabeh nyobrok ke kabeh gitu kan. Baru itu setelah itu disuapi. Oke. Di Mbak Melba disuapi, habis disuapi sudah ini itu selesai terus foto-foto. Proses sopan berarti di bawah ya. Nah, Di bawah di setelah tempat cantiknya. nggih. Di tempat ini sungkemannya tadi. Itu kira-kira dari awal sampai akhir berapa jam nih Pak? Proses Eh. biasanya gitu untuk 2 jaman. 2 jam. Nggih. Nanti kan yang untuk gantinya tidak terlalu lama kan nggih. Kan nanti untuk lanjut setelah sudah rapi ini kan belum berarti itu busana yang mau dipakai untuk serah-serahan mungkin masih ditouch up lagi. Oke. Jadi Makanya nanti tadi saya tanya Didandan kan? di dandan, Iya, habis itu saya tetap. sanggul juga sanggul cantik gitu. ya tetap ada hairdo. Ya, sanggul cantik. Pikirkan nanti kalau misalnya ibu tidak ada, kecuali kalau ibu nyusul ada dari kami nanti Mbak terus ke acara seran tolong dimandikan sekalian ya acaranya Iya. ben ketok ada ininya kan ada kalau dioper nanti ya sudah berarti saya berhenti cuman menjadikan Mbak Melba tampil cantik aja untuk diteruskan lanjut ke acara gereja mungkin ya. Oke. Tapi kalau acara gereja mau diacarain oleh dari kami ya, Ya. terus kita rantaman acaranya dari Sirama nanti kita bikinkan rundown untuk acara yang malam prosesi serahan mungkin Kebetulan ya. cuman setelah siraman itu serah-serahan aja. Jam pinten? Nah, kami itu sekitar jam 5. Oh aman, jam 4 jam 5 aman nggih. Bisa saya. Iya. Nggih, Kalau jam 4 jam aman. 5 aman. Mudah-mudahan jam 3 sudah selesai Bu. Kalau semuanya lancar, Iya. jam 3 sudah selesai. Paling kan break biasanya kamu sehari. Nggih. Jadi ya jam 5 tadi saya. Iya. Nanti saya nyuwun datanya yang sudah ditulis Ibu, kalau enggak Ibu tuliskan malih
nama Mbak Melba dan Bapak Ibu dengan titel dan gelar. Kemudian nama Mas Ardia dan Bapak Ibunya hanya untuk penyebutan saja. Kemudian nama eyang-eyangnya tadi, nama penyiram. Atau Ibu catat nomor saya dulu mawon, karena saya nanti membutuhkan nomor Ibu untuk orang dekor. Ya, Pinter Pak. 08 19 05 13 97 52 Pak. MC Jayeng Pri. top nih Bu. Eh? Lagu musim pas acara wes. Saya kalau ngeja nomor Nangis. kalau ngeja nomor HP 08 gitu pada ketawa. Kok 0 gitu? Aku MC Mbak, aku nggak bisa nyebut angka kosong. Karena nggak ada angka kosong ya. Kosong berarti nggak ada angka. 0 adalah angka. Jadi saya nyebutin 0. Nanti Ibu WA nomor Ibu ke saya supaya nomor Ibu bisa saya atur ke orang dekor. Biasanya orang dekor itu malam Jumat atau Kamis malam sekitar jam 9. Oke, sampai sini sekitar jam 9. Tidak terlalu sore karena macet, tidak terlalu malam takut Ibu ngantuk. Jadi bisa wis beres. Oke, jadi nanti malam dipasang. Nanti kan otomatis orang dekor itu dari depan udah nelpon Ibu dulu tuh. Belok kemana Bu? Gitu. Oke, jadi nanti Ibu WA mawon ke saya, kemudian nanti yang harus Ibu isi nanti saya buatkan. Oke, nanti saya susunkan rundownnya, terus saya kirim ke Ibu. Nanti saya kirim ke Pak Sam juga untuk. Iya. Monggo kalau ada pertanyaan. Pokoknya siraman ki rada-rada mambu dolanan Bu, tapi ya nggih. Wong soalnya pemaknaannya kan cuman mengulang apa aja yang pernah dilakukan orang tua sampai anak itu menjadi tumbuh dewasa. Itu kan urutannya mulai dari memandikan, dulangi, segala macam. Nanti di resepsi, kalaupun misalkan nanti kan kalau misalkan sama fotografer ada SDE tuh, tayangan video send edit. Jadi diedit pada saat itu, pada saat acara pemberkatan. Nah itu kalau misalkan belum siap nanti send editnya, yang diputar siraman. Iya. Jadi biar tahu tamunya. Bisa nanti bisa. Dan kalau di pakemnya Jawa itu tidak di dalam acara sungkeman anak ke orang tua, Mbak Melba ke Bapak Ibu, itu tidak ada cuci kaki. Tapi karena nyuci kaki orang tua itu bukan milik adat tertentu, saya sering mengadakan. Monggo Bapak Ibu nanti ngersake mau pakai cuci kaki apa enggak, nyesek banget itu. Dalem. Iya. Saya sih udah nangis. Latihan apa itu? Oh, latihan. Oke. Anu Sudah pemanasan. ada gambaran di ada gambaran. Nah, kecuali tadi yang disampaikan Ayam dekorasi. Oh iya, dekorasi tambahan misalnya butuh sungkeman itu sungkeman. kan kita concernnya di dekorasi siramannya. Tapi misalnya itu kayak dawet, kayak Oke, dari kami. di sebelah mana kalau melihat Oh. kami seperti Oh, ini. Oh, luar paling. Di luar. Karena ada tenda di Soalnya luar. ada jualan Ada tenda kan? tuh, Oh, dodolan rugone. Oh, gitu. Iya. Oh, terus apa lagi yang selain itu? Kalau dulu kok saya melihat ada apa? Ada tenggo, ada. Oh, lah segala monggo macam kalau yang mau diambil-ambil. boleh Alat-alat rumah tangga itu pada di Oh, itu Jualan apa? dipanggil ada di panggil. Oh, dia dipanggil ya? dia mau dipanggil boleh, di siraman ya ada, tergantung yang ini. Monggo mawon mau di mana. Jadi maju di itu tuh, maju di siraman, prosesi Itu siraman. ada nggak sih? Dalam Itu tidak apa ada. ya dulu itu? Begalan kalau sok nyebutnya. Oh, begalan. Iya. Begalan itu sebenarnya Banyumasan ya Mas. Iya, aslinya Banyumasan. Ya nggak usah lah. Kan bukan Banyumas ya. Iya, tapi Tapi biasanya rebutan ayam. Ya ini aku terlalu banyak pakai kayak gitu.
Terus backgroundnya tidak Backgroundnya pernah kayak gitu aja. dekorasi aja. Akan Bu. Ini dua Oh, di iya. sini. Jos. Mewah. Jadi makanya tadi tentang merah marun ya nanti kita sambungannya apa biar foto pas proses siraman yang kalau untuk siraman kan nggak terlalu jadi ini aja kita sesuaikan. Yang penting nyolong videonya.